kira-kira ada di Saprodi gitu gimana kira-kira? Gimana kira-kira yang udah ada bisa dibeli? Artinya kita nggak payah gitu, ada gitu di tersedia. Misalnya bapak malas-malas pun udah ada tersedia. Nah kita bisa buktikan, naik nggak diberikan ini? Nah, Bapak hanya memberikan dromit saja, Pak. Tanah Bapak tadi berapa pH-nya? 5. Nah, sekarang sudah berapa coba, Pak? 7. Hanya Bapak bisa cuma memberikan dromit saja di kebun Bapak. Itu pH-nya sudah naik, Pak. Jadi Bapak nggak payah-payah sebetulnya. Kalau semalas-malasnya pelit memang Bapak itu untuk ngasih makan tanda kebun. Cuma hanya memberikan dolomit saja sudah bagus, Pak. Murah kan? Kira modalnya? Nah, 60.000. Cari yang 100.000, Pak. Dolomit pH-nya M100, Pak. Rata-rata ya? Iya, Pak. Rata-rata. Yang mana dia? Nah, Baru. Ya, Suwarno baru. 40 biasanya tuh, mes 40 makanya ini tadi Pak, mes 40. Tapi kalau bisa mes 100. Sekarang jeneng aku mau jawab. Artinya sudah Pak ya? Hanya memberikan apalagi Bapak ini memberikan yang tadi Bapak ini kebun Bapak tadi. Ya, Bapak memberikan abu tadi. Mana abu tadi? Itu. Abu, Bapak berikan abu dan sebagainya, kompos di kebun Bapak itu juga. Nih. Bapak memberikan ini tadi. Kita lihat lagi pH-nya, Pak. Kebun Bapak. Nomor HP-nya enggak ingat. Kita buktikan lagi Sini ya? setelah Bapak memberikan kompos dan sebagainya itu tadi. Nomor HP-nya besok aja, enggak ingat. Nah, sudah bisa sampai ke level ya paling tidak masih itu tadi lah karena abunya itu masih artinya Pak sudah bisa mendekati netral Pak. Tanah Bapak itu sudah bisa hampir sama lah 7 mau masuk ke 8. Netral udah ya. Udah netral Pak. Berarti tanah Bapak itu dengan memberikan abu jangkos ataupun abu bakaran ataupun dolomit, tanah Bapak itu sudah bisa naik pH-nya Pak. Jadi untuk menaikkan pH itu hanya Bapak bisa menambahkan di kebun Bapak itu tadi dong. Jadi untuk memperbaiki tanaman Bapak yang bisa memberikan nasihat itu memberikan dolomit saja Pak. Itu salah satu. Pak, saya minta maaf, saya mau duluan. Saya ada perlu mengantar sawit. Oke Pak. Oke. Habis Seperti itu Pak ya. Lagi. Oke Pak, seperti itu ya. Nah, seperti itu Pak ya. Ini untuk mengetahui namanya pH tanah Pak. Jadi salah satunya itu adalah dengan alat ini. Kalau Bapak punya kemarin tuh ada yang punya alat yang ditancap aja Pak, itu lebih bagus lagi ditancap. Ya nanti kita buktikan di tanah aja Pak, di tanah langsung aja. Coba bisa kita lihat itu. Nah kalau di tanah itu Pak, sebetulnya kita mau bisa membuktikan mengambil tanah Bapak itu pun dari ujung tengah dijadikan satu tanah itu tadi. Kita bisa lihat pH-nya juga, bisa kita buktikan ini juga bisa cara untuk melihat pH tanah. Iya, dari segi artinya mempersatukan semua di kebun kita itu ujung tengah bisa. Nah, jadi ditancapkan di situ juga di tanah di 4 sudut 5-nya tengah seperti itu. Ya, itu Pak untuk mengetahui pH tanah. Nah, ini kita ada yang dipertanyakan ya Pak? Nah, jadi kalau Pak ini dulu berapa kali Waktu nanti waktunya Pak itu materinya di pemupukan. Jadi nggak sekarang. Nanti kalau Bapak nggak datang besok nggak. Ini saya hanya mau mengenalkan inilah dia. Jadi materi jawabannya bukan awak nggak boleh jawab Pak. Nanti pas sesinya materi pupuk. Besok pertemuannya. Ya, materinya besok ya. Jawabannya itu di minggu depan. Waktunya dia berjangkau enggak? Ini enggak. Nanti kalau kita bahas tentang pH ada enggak dia? Tanya pupuk dulu. Pupuk Ya, besok. ke depan. Ini masih materinya nih. Ada? Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Yang materinya menggunakan uji apa ini?
balon. Jadi melihat ketahanan tanah ini tadi ataupun serupa Pak keremahan tanah itu tadi. Jadi kenapa kira-kira kok udah? Ayo, ada nggak cangkol Pak? Ayo, kita lihat. Keluar Pak kita. Ini. Nah, tadi kan ada bagian-bagian tanah sehat, ada apa aja tadi? Di tanah sehat tadi ada apa kita? Kan ada air, tanah, Tanah mineral. iya tanah mineral. Kan ada apa lagi? Mol, ada apa lagi? Kompos atau segitu aja kan? Ada cuma di sini. Nah ini di sini ada semua Pak. Nah Bapak kalau bisa memperhatikan, ini lebih guncangan lebih kuat Pak. Lihat Pak, sebetulnya ini Pak, kalau Bapak memperhatikan secara seksama, ini berbatas-batas ini Pak. Jadi ini sebetulnya kalau udah jernih betul ini jernih betul, ini berbatas-batas ini Pak. Dari sini kan ada batas ini Pak. Jadi di bawah, paling bawah kira-kira menurut Bapak apa yang paling berat? Batu. Jadi dia batuan ini Pak. Bapak lihat nanti di sini pasir itu yang paling berat di bawah. Batu. Jadi bersusun ini Pak. Batu, pasir, lempung Pak ya. Nah ini berbasis terus Pak. Sampai ke terakhir ini di atas ini apa ini Pak? Di atas ini Pak. Lumpur Pak. Debu dia Pak di atas ini. Dia debu. Terus ada apanya? Air. Terus terakhir ada apa? Kompos. Ini komposnya di atas Pak. Tetap ya. Padahal tadi nggak nampak komposnya kan itu kan. Tetap Pak ada komposnya. Bahan organiknya itu ada. Selebihnya ini di sini kita hanya untuk memberikan tanah sehat tadi, ya hanya memberikan apa? Yang satu tadi mikroorganisme lokalnya. Karena lokal itu artinya yang ada udah kita tangkap di wilayah kita sendiri. Inilah lokal, dikatakan lokal itu tadi. Ini tanah kita itu sendiri. Itu seperti itu, ya. Nah ini Pak, ini struktur tanah. Inilah susunan tanah Pak. Di tanah kita ini di bawah ini sampai ini seperti ini Pak. Ada susunannya. Jadi tanah kita itu bersusun. Jadi mana yang subur itu di sini nanti. Kenapa? Berdekatan dengan ini Pak. Kompos. Ini kompos ini tadi. Karena berdekatan. Kalau yang di bawah kurang subur, nggak subur gitu kan. Nah ya Pak ya, ini baru ini paham ya Pak ya? Hanya sekedar mempelajari tentang struktur tanahnya ini tadi Pak. Nih. Nah baru kita mempelajari tentang lagi yang namanya apa? Tanah apa dikatakan tanah keremahan tanah ataupun kepadatan tanah dikatakan seperti itu Pak. Artinya Pak. Pandai. Jangan dilepas dulu Pak ya. Jangan dilepas. Bareng-bareng. Isi air terus Pak. Masukkan airnya Pak. Jangan dulu. 1, 2, 3. Ketinggalan tadi kok. Teh. Wes, penuh itu. Udah. Penuh. Urung. Oh, belum. Resep terus ibu. Artinya gini Pak, cepet ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira kenapa Pak? Kok cepet? Rongganya banyak. Berarti Taruh banyak pasir. rongganya ini Pak banyak remah. Nanti kalau Bapak misalnya kita lakukan di tempat yang lain Pak padat, itu kira-kira bakal lama apa enggak? Lama. Kenapa kira-kira? Karena padat Pak tanah yang di sana tadi, Pak. Jadi yang penting Tanah bisa itu hanya paham. banyak Artinya, batu lah ya. ini hanya Batu pasir ya mencontohkan kan. ini Pak, seperti ini loh. Tanah itu kalau rongganya banyak Pak, artinya kalaupun diberikan pupuk masih bisa masuk, udara itu masih sifatnya. Jadi kalau udah keluar masuk udara itu masuk mudah Pak, berarti sifatnya di tanah itu berongga Pak. Kalau udah di rongga, petir datang dan sebagainya pun itu yang menangkap itu akan subur di tanah itu. Mudah-mudahan seperti itu paling tidaknya Pak. Itulah kalau sifatnya tanah itu berongga. Makanya perlu kita tanah itu menanam apa-apa harus dicangkulkan. Artinya supaya apa? Supaya berongga dan remah tanah itu tadi Pak. Kalau kita membuktikan dengan air, dengan udara tadi, udara itu nggak bisa keluar Pak, berarti padat dia mau. Sementara kan udah kita padatkan tadi kan. Tapi dari bawah itu tadi ternyata udaranya itu lebih cepat, rongga bebas bolong. Artinya tanah itu memang berongganya lain ke lain itu memang lebih jarang. Seperti itu Pak ya. Nah kalau udah jarang mudah, jadi tanah itu bisa dikatakan golongan tanah-tanah subur itu seperti itu Pak. Berongga. Jadi tanah itu remah, berongga,
tanah itu bisa saja Pak ini cepat karena habis dicangkol juga ditencapkan cepat. Karena masih belum padat. Iya, karena belum padat seperti itu. Oke Pak, nah, itulah paling tidak ini yang bisa kita lakukan dari beberapa uji-uji percobaan ataupun pelatihan yang bisa kita lakukan dengan metode tadi judulnya tanah sehat. Itulah Pak yang bisa kita lakukan dari pH tanah, uji nutrisi, struktur tanah. Ini Pak menggunakan keremahan tanah ini tadi, menggunakan paralon ini tadi, dan apalagi tadi? Ada lagi KTNA Pak, KTMA, ketahanan tanah menahan air, supaya dia bagaimana caranya yang sifatnya pasir harus diperbanyak Pak, namanya kompos Pak, supaya ladang Bapak itu bagus harus banyak. Yang mineral perlu nggak diberikan kompos? Hah? Ya perlu Pak, orang untuk meningkatkan supaya kesuburan yang lebih tinggi itu memang lebih wajib diberikan. Kalau nggak Bapak berikan, ya Bapak yang bakal harapkan nggak Bapak bakal temukan hasilnya. Itu Pak ya. Ada yang dipertanyakan kira-kira Pak? Ngerti apa nggak paham? Paham. Terkait penyerapan nih tadi Pak. Nah. Ini kan penyerapannya karena banyak rongga tuh Bapak. Ya. Tapi kalau mau dibuat di tempat pasir kan sama juga nih Pak. Ya sama, kalau di tempat yang pasir. Berarti subur gitu pasir. Artinya kalau ke pasir dia kita udah tahu tadi larinya ke KTMA tadi Pak. Ketahanan tanaman airnya kurang, berarti kalau diberikan pun apapun seperti ini tetap akan jalan terus Pak. Udara pun akan itu. Artinya bukan subur, bukan remah lagi. Tapi memang diberikan apapun jalan terus Pak. Jalan Tidak ada bakat tersangkut ke bawah terus Pak. Kalau sifatnya ke bawah terus bagaimana mau diserap tanaman? Sementara nanti kemarin kan kita sudah mempelajari fisiologi dan morfologi. Di mana mulutnya? Apa? Mulutnya akar tadi kemarin. Kan ada berapa jenis? Nah, ada 4 kan? Ada primer, ada sekunder, ada tersier, ada tadi Pak mulut akar, bulu akar. Dia Pak yang memakan tanaman itu. Kalau mulutnya seperti misalnya manusia meremengen, enak nggak makannya? Makanan enak pun nggak ada enaknya Pak. Seperti itu. Ya. Makanan enak pun kalau cangkang meremeng-mengen Pak, orang yang enak ya Pak. Begitu juga udah Bapak tanam, belikan pupuk, belikan mikroba, besoknya disemprot 200 cc per tangki. Ya rusak lagi Pak mulutnya. Kalau udah rusak mulutnya gimana mau makan? Ya. Karena mulutnya di atas itu tadi Pak. Ini mulut ini Pak, yang mulut ini. Inilah mulutnya ini Pak. Kalau udah gini mana mungkin bisa makan ibaratnya akar serabut. Ini kan perbandingannya saut tadi Pak. Di sinilah mulutnya itu. Dia di atas Pak, enggak di bawah. Jadi dia dari cabang ini tadi, ini yang mencari makan. Nah, cari makan ini kan ada keluar ini dari cabang yang besar. Dari cabang yang besar ini keluar cabang yang kecil. Dari yang cabang kecil ini mengeluarkan ini. Inilah fungsinya Pak. Dia yang mencari makan yang kecil-kecil. Mulutnya. Jadi sama Pak. Ini yang mencari makan jalan kemana-mana Pak. Ini yang melihat membantu. Di sana ada makanannya. Dia yang mengarahkan Pak, matanya. Otak yang mengatur di sini. Dan gitu udah ada makanannya. Bisa dimakan sendiri gini Pak. Ini Pak yang membantu. Jadi di sinilah dia. Jadi semua di tubuh kita, di tanaman, contohkan seperti di tubuh kita. Jadi nggak ada pun itu. Susah nggak makannya kalau nggak ada tangannya. Seperti itu Pak. Ya. Menu bahe. Menu. Oh, bebek disosor aja. Itu Pak, mungkin untuk pertemuan sore hari ini inilah materi yang bisa kami sampaikan. Tapi untuk materi besok harus kita masuk lagi, kita berikan lagi. Oke, mungkin ini terima kasih untuk materi besok.